respirasi. Oke, di sini ada penampang sistem respirasi, bisa dilihat ada jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh manusia ya. Jadi ini terfokus pada dua lobus di sini ya. Di sini ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri di sini. Oke, apa itu sistem respirasi? Respirasi pada manusia adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru. Nah, jadi di situ ada pertukaran antara O2 dan CO2. Ini proses respirasi dibagi menjadi dua tahap. Ya, ada yang inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang dilanjutkan ke pembuluh darah dan diedaskan ke seluruh fisik. Terkait ekspirasi yaitu proses keluarnya CO2 yang diserap tubuh ya, dari pembuluh darah ke alveoli, terus dikeluarkan ya, dan terus dikeluarkan melalui hidung, terus menerus seperti itu proses ekspirasi dan ekspirasi. Di sini ada penampang sistem respirasi pada manusia ya. Di sini ada beberapa mekanismenya terkait otot interkostal, kontraksi otot juga, dan sampai ada mekanisme dalam udara ya masuk sampai ke paru-paru sini. Jadi bagaimana tulang rusuk ikut terangkat ya. Jadi ada inhalasi, ekhalasinya juga ada sini ya. Nah, ketika ekhalasi atau udara keluar ya, tulang rusuk ini ikut mengembus ya. Nah, jadi di sini mekanismenya seperti apa nih? Di sini bisa ada dari interkostal, relaksasi, ada otot-otot yang berrelaksasi terhadap diafragma sampai dengan adanya udara yang keluar ke lingkungan sehingga mengakibatkan lobus yang ada di dalam paru-paru ini ikut mengecil. Di sini jenis pernafasan ya, jadi ada dua, ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Di sini ya. Jadi pernafasan dada itu seperti apa ya? Melibatkan rusuk, otot tulang rusuk dan tulang dada berkontraksi sehingga mengakibatkan volume besar, tekanan kecil, udara keluar dan masuk. Kalau pernafasan perut, nah ini biasanya pernafasan perut ini bagi orang yang ingin bernyanyi ya. Jadi terkait otot perut berkontraksi sehingga diafragma melengkung sehingga volume besar, tekanan kecil, udara dari keluar dan masuk di sini. Oke. Ini ada beberapa yang kita bahas terkait kelainan sistem respirasi. Di sini ada yang influenza, ya, flu di sini ya. Jadi flu ini juga termasuk kelainan dalam sistem respirasi karena nanti ada ini ya, ada gejala antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin dan tenggorokan gatal. Jadi kalau asma ini merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, kuku, dan sebagainya di sini ya. Itu kurang lebih dari ini. Ada lagi terkait TB ya. Jadi TB juga termasuk kelainan sistem respirasi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Sehingga di sini menyebabkan adanya bintil atau peradangan pada dinding alveolus ya, alveolusnya sehingga bisa jadi radang dan rusak ini ya. Terkait sinusitis juga ya, ada peradangan dalam sinus sehingga menyumbat aliran dari sistem respirasi. Ada rinitis ya, radang pada hidung akibat infeksi virus apin ya. Jadi reaksi alergi juga bisa terhadap cuaca yang buruk ya, atau serbuk pari dan debu. Ada juga wajah adenoid, seperti apa itu pembengkakan pada kelenjar limfe sehingga di sekitar otak dan hidung yang bersempit jalan nafas di sini. Terus selanjutnya terkait pleuritis di sini ya, merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut pleura di sini ya. Jadi radang pada pleura. Kalau faringitis, radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus di sini. Itu faringitis. Ini faringitis ya, radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, terlalu banyak merokok, juga minum alkohol, dan terlalu banyak kerak di sini ya. Jadi yang istilah laringitis ya.
Bronkitis di sini radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi juga. Terus klasifikasi ya, seperti apa itu ya, ada kelainan pernapasan pada waktu pengangkatan dan penggunaan oksigen yang diakibatkan oleh bisa dari tenggelam ya, akibat terisi dengan air yang terlalu banyak di sini. Juga ada acidosis di sini ya, kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan jadi ikut terganggu. Ada juga emfisema, pembengkakan ya, pneumonia, adanya infeksi juga. Terus ada juga terkait TA ya, ini terkait kanker ya, yang etiologinya masih dipertanyakan juga nih. Ya, jadi kanker di sini bisa berpengaruh pada terkait mekanisme pertukaran gas dalam sistem respirasi. Karena kenapa? Bisa menyebabkan ini perlukaan dalam lobus paru-paru. Ya, bisa dilihat nih ya, paru-paru orang yang sering merokok sama yang tidak merokok. Ya, apa mekanismenya? Ya, ini nanti bisa dibaca ya, mekanisme sistem oksigenasi ya, seperti apa dalam mekanisme metabolisme nanti ya. Terus apa sih manfaatnya ya? Jadi kalau kita sering mendengar ATP untuk fungsi energi ya, salah satu manfaat oksigen termasuk itu ya, untuk, bisa memproduksi molekul ATP adenosin trifosfat secara normal sehingga itu bisa menjadi bahan bakar ya untuk sel untuk menghasilkan energi. Jadi itulah sangat pentingnya oksigen. Ini kalau dalam sistem pernapasan ada 3 bagian, ada ventilasi, difusi dan transport. Ya, ventilasi keluar masuknya udara, difusi pertukaran gas, dan transport yaitu pengangkutan oksigen melalui darah ke sel-sel dari tubuh untuk ini ya, menghasilkan energi ya. Itu kurang lebih terkait fisiologi dalam sistem pernapasan. Ini mekanismenya ya, seperti tadi yang sudah kita bahas ya, inhalasi dan ekshalasi. Patologis dalam sistem pernapasan ada hipoksia di sini, tidak resepsinya akibat kebutuhan oksigen ya. Jadi beberapa tandanya ada perubahan pola nafas, ada tachypnea dan bradypnea ya. Jadi kalau tachypnea itu misalkan respirasi rate-nya lebih dari 24 kali per menit ya, jadi dihitung dalam 1 menit. Kalau bradypnea itu pernapasan ya, respirasi rate-nya kurang dari 10 kali per menit, jadi sangat lambat sekali. Ada hiperventilasi karena tubuh dalam mengkompensasi peningkatan jumlah oksigen. Ada kusmol, napasan cepat ya, sedangkan ada hipoventilasi upaya tubuh untuk mengeluarkan CO2 ya, yang secara cukup juga. Ini pada saat ventilasi pada alveolar. Ada dyspnea ya, merupakan perasaan sesak dan berat saat bernapas. Ada ortopnea, kesulitan bernafas nih, biasanya pada posisi duduk atau berdiri ya. Atau ada juga ada Jenny Stokes, merupakan siklus pernapasan yang amplitudenya mulai naik turun berhenti, terus kemudian terus, jadi siklusnya tidak tetap. Ada juga pernapasan paradoksial ya, pernapasan yang ditandai dengan pergerakan dinding paru yang berlawanan arah dari keadaan normal kehidupan dan pada keadaan atelektasis nih. Ada juga Biot ya, merupakan pernapasan dengan irama yang mirip dengan Jane Stokes tapi amplitudenya lebih tidak teratur. Ada Stridor juga yang merupakan pernapasan bising yang disebabkan akibat penyempitan pada saluran nafas. Selanjutnya gangguan pada sistem pernapasan yaitu adanya obstruksi jalan nafas ya, yaitu adanya hambatan di sini. Ini berikut tanda-tanda klinisnya ya, batuk tidak efektif, tidak mampu mengeluarkan sekresi ya, suara nafas menunjukkan adanya sumbatan, jumlah irama dan kedalaman pernapasan tidak normal. Di sini pertukaran gas ada tanda klinisnya juga, dyspnea ya, ada nafas dengan bibir pada fase ekspirasi yang panjang, ada agitasi setelah letargi, meningkatnya tahanan vaskular paru juga bisa menurunkan saturasi oksigen dan bisa menekan emisi CO2, karbon dioksida, dan ada juga sianosis kebiruan. Ini mekanisme proses perawatannya ya dalam KMB ya, nanti bisa dibaca kurang lebih hampir sama dengan proses
jelas di sini pakai polanya Gordon ya, jadi ada data, kelam utama, RPS, RPK, reaksi unsur keluarga seperti apa, sampai dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan secara head to toe ataupun first physical nanti. Ini kurang lebih ya, dari hidung seperti apa, faringnya seperti apa, trakeanya juga seperti apa gitu. Toraks ya, gimana inspeksi dilihat ya, pola pergerakan nafas pada dada ini seperti apa nanti. Ini kurang lebih diagnosis keperawatannya ya, seperti apa, ada berjalan tidak efektif, berhubungan dengan adanya penumpukan sekresi yang ditandai dengan bunyi nafas yang abnormal dan tidak efektif dan sebagainya. Ada juga pola nafas yang tidak efektif yaitu respon pasien terhadap respirasi dengan jumlah suplai O2 jaringan yang tidak adekuat ya. Ini ada beberapa tanda-tandanya dari dyspnea sampai dengan ekspansi paru yang tidak simetris ya. Jadi ini kurang lebih bisa cek di nada dan knock di sini ya. Ada gangguan pertukaran gas, penurunan target output ya, ini terkait intervensinya nanti ya, bisa dicek klinik ya, peningkatan dan sebagainya. Ada juga mobilisasi sekresi paru juga bisa di sini ya, ada hidrasi, humidifikasi sampai ke postural drainase. Ada juga mempertahankan dan meningkatkan pengembangan dari paru di sini ya. Jadi terkait latihan nafas juga ada teknik bagaimana gerakan diafragma, menggunakan force breathing seperti apa, itu juga bisa diajarkan atau bisa memasangkan ventilasi mekanik ketika memang tidak bisa melakukan pernafasan secara normal, secara mandiri. Nah, ini bisa dikatakan ventilasi mekanik seperti ventilator juga bisa nantinya. Tes perangsang badannya mengurangi reaksi hipoksia yang terjadi sebagai akibat kompensasi dosis. Ini dapat menggunakan untuk pemberian O2 tambahan, bisa menggunakan nasal kanul atau menggunakan bronchopharyngeal catheter, simple mask, aerosol mask atau CP yang itu trachea tube langsung dipasangkan di mulut nantinya. Juga ada meningkatkan transportasi gas dan cardiac output di sini ya, bisa dengan resusitasi jantung paru atau SJP dikenalnya ya. Jadi tapi ada syaratnya ketika kita melakukan resusitasi jantung paru, ada syaratnya nanti bisa dipelajari kembali di slide terkait ini pegawai daruratan nanti ya. Ini ada health promotion seperti apa ya, ventilasi yang memadai, hindari rokok, menggunakan masker ya, apalagi dengan situasi kondisi saat ini kayak pandemi juga masker bisa digunakan, yang jelas masker yang nyaman ya, yang lapisannya ada 3 minimal sesuai standar WHO, sehingga virus diharapkan tidak bisa sampai masuk ke sistem respirasi. Ada juga health restoration atau maintenance yang tetap seperti menjaga supaya tetap maksimal mekanismenya terkait pertahankan jalan nafas, teknik batuk ya, menghilangkan rasa takut, mengatur istirahat ya, dengan memberikan positioning yang optimal dan maksimal, serta mengurangi usaha bernafas dengan ventilasi yang memadai sehingga tidak memberatkan klien untuk bernafas. Juga bisa mempertahankan eliminasi ya, dengan memberikan makanan berserat ya, terus memberikan drainase dada juga bisa di sini. Jadi tindakan keperawatan selanjutnya itu bisa dengan latihan nafas juga bisa, latihan batuk efektif juga bisa, pemberian oksigen seperti tadi ya dengan masker, kanul, nasal ya, dan fisioterapi dada. Nah, itu kurang lebih terkait mekanisme asuhan perawatan pada sistem respirasi. Jadi kurang lebih itu yang poin penting ya dalam mekanisme sistem pernafasan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi nanti semisal ada kesempatan nanti